Ratusan warga Palestina turun ke jalan berunjuk rasa menentang polisi Israel yang menyerbu ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Jumat. Unjuk rasa ini juga menunjukkan dukungan untuk orang Palestina yang tinggal di tepi barat yang diduduki. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan menyerukan dukungan negara-negara Arab dan internasional untuk jamaah Masjid Al-Aqsa dan mereka di wilayah yang diduduki yang menghadapi kekerasan intensif Israel terhadap orang Palestina. Di mana awal pekan ini, faksi Palestina di Gaza bertemu pejabat senior Hamas, Yahya Sinwar, untuk membahas perkembangan di tepi barat yang diduduki, di mana mereka menegaskan posisi bersatu melawan serangan memastikan Israel. Ribuan orang juga berkumpul di Masjid Al-Aqsa untuk sholat Jumat selama bulan Ramadan ketika bentrokan pecah yang menyebabkan 152 orang Palestina terluka. Dalam pidatonya saat demo di Gaza, anggota senior Gerakan Jihad Islam Khalid Al-Bats mengecam serangan Israel terhadap para jemaah di Masjid Al-Aqsa pada Jumat pagi. Hari ini kami berkumpul di Gaza untuk menunjukkan dukungan kami untuk masyarakat di Yerusalem dan tepi barat. Kami mendukung perlawanan populer kami dan hormat pada nyawa yang telah gugur. Al-Bats juga menekankan, faksi-faksi di Palestina tidak akan tinggal diam jika pelanggaran Israel terus berlangsung di area Al-Aqsa. Kami tidak akan mentolerir provokasi Israel di Masjid Al-Aqsa dan kami tidak akan menerima kelanjutannya. Menteri Keamanan Masyarakat Israel Amir Bar-Lev mengatakan Israel tidak tertarik melakukan kekerasan di Al-Aqsa. Dia menambahkan, pasukan Israel terpaksa menghadapi elemen brutal yang menyerang mereka. Al-Bats juga mengatakan kelompok bersenjata meminta pertanggungjawaban musuh Israel atas akibat dari serangan ini. Ia juga menambahkan Israel akan merasakan akibatnya atas kejahatan-kejahatan ini. Perlawanan bertanggung jawab untuk melindungi rakyat kita dan kesuciannya dan tidak akan tinggal diam dalam menghadapi provokasi ini. Al-Bats juga mengutuk upaya Israel untuk memaksakan identitas Yahudi di Yerusalem Timur yang diduduki. Kekerasan Jumat subuh ini terjadi ketika kelompok sayap kanan Yahudi menyerukan penyerbuan Masjid Al-Aqsa selama hari libur Paskah Yahudi dan juga menyembelih hewan kurban di halaman Al-Aqsa yang belum pernah terjadi di zaman kuno. Di Gaza Utara, untuk Aiman Al-Atamneh, 36 tahun dari Beit Hanum, mengatakan dia ikut demo di Gaza Utara untuk menunjukkan kecamannya atas apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa. Kami memastikan orang-orang kami di tepi barat bahwa masa dari Gaza sepenuh hati bersama kalian dan dengan perlawanan kami di Gaza siap untuk pengorbanan apapun demi Masjid di Al-Aqsa. Ashraf Awad, 43 tahun, juga mengungkapkan kemarahannya atas apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, di mana negara-negara Arab dan Islam setiap hari ada syahid, orang-orang terbunuh, terluka, dan penyerbuan adalah provokasi. Apa yang kami lihat dari sini juga sangat provokatif dan juga menyakitkan. Pemukulan perempuan, anak perempuan, dan jamaah tidak bisa diterima. Kami meminta perlawanan untuk merespon. Israel tidak tahu apapun selain bahasa darah. Raid Haji Salim, 57 tahun, mengatakan dia merasa seperti ada api kemarahan di dadanya setelah penyerbuan Israel. Saya berharap perbatasan buka dan kami bisa pergi dari Gaza ke Masjid Al-Aqsa untuk mempertahankannya. Al-Aqsa adalah garis merah tanah wakaf Islam dan juga pelanggaran dan agresi apapun terhadapnya adalah serangan terhadap seluruh Muslim. Kami mengorbankan nyawa kami, darah kami, dan anak-anak kami demi Masjid Al-Aqsa. Kami harap Allah menguatkan kami dan membebaskannya segera. Konfrontasi Al-Aqsa pada Ramadan tahun lalu juga berakhir dengan perang Israel di Gaza selama 11 hari yang menewaskan ratusan orang. Otoritas Palestina juga meminta komunitas internasional mengintervensi ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem usai insiden kekerasan pecah pada Jumat 15 April 2022. Palestina khawatir insiden serbuan polisi Israel disebut bisa membuat situasi tak terkontrol. Hal itu disampaikan juru bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudaina pada Jumat. Ia menyamakan serbuan polisi Israel ke masjid dengan deklarasi perang. Tindakan polisi Israel yang menginvasi kompleks Masjid Al-Aqsa dan juga Masjid Al-Qibli sama saja deklarasi perang terhadap bangsa Palestina. Intervensi segera dari komunitas internasional dibutuhkan untuk menghentikan agresi ke Masjid Al-Aqsa ini dan mencegah situasi memanas hingga tak terkendali. Aparat kepolisian Israel diketahui menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa pada Jumat subuh. Polisi juga menembakkan peluru karet dan granat kejut ke jamaah, sedangkan warga Palestina membalas dengan lemparan batu. Kepolisian Israel juga mengaku menangkap ratusan warga Palestina terkait insiden kekerasan di Masjid Al-Aqsa. Menurut laporan Associated Press, lebih dari 150 warga Palestina terluka akibat serbuan ini. Imam Masjid Al-Aqsa Syekh Ikrimah Said Sabri menyebutkan kekerasan diprovokasi oleh pemukim Yahudi, lalu diperparah dengan kehadiran aparat Israel. Setelah insiden penyerbuan polisi Israel pada pagi hari, situasi kompleks Masjid Al-Aqsa berangsur mulai normal dan telah dibuka kembali. Sekitar 60.000 orang dilaporkan menghadiri ibadah sholat Jumat di Al-Aqsa. Ankara, Turki pada Jumat mengutuk pembunuhan 7 warga Palestina untuk pasukan keamanan Israel. Turki juga mengecam kekerasan terhadap Muslim di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem.
Dalam sebuah pernyataan tertulis, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan, kami merasa tidak dapat diterima dan mengutuk keras pembunuhan 7 warga Palestina termasuk seorang anak oleh pasukan keamanan Israel di berbagai kota di Palestina, terutama Jenin dan intervensi di Masjid Al-Aqsa. Masjid untuk beribadah pagi ini menyebabkan Muslim cedera. Kami sangat prihatin dengan meningkatnya ketegangan di kawasan dalam beberapa hari terakhir. Kami ingin menekankan sekali lagi pentingnya tidak membiarkan provokasi dan ancaman terhadap status dan spiritualitas Masjid Al-Aqsa, terutama di masa sensitif ini. Juru bicara Partai Keadilan dan juga Pembangunan Partai AK, Mer Elik, juga mengatakan di Twitter bahwa intervensi pasukan keamanan Israel terhadap Muslim di Masjid Al-Aqsa pagi ini tidak dapat diterima. Kami juga sangat mengutuk tindakan ini yang menyebabkan kematian 7 orang Palestina, termasuk 1 anak. Serangan dan ancaman terhadap status dan spiritualitas Masjid Al-Aqsa sama sekali tak dapat diterima, katanya, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam hal ini. Warga Palestina bentrok dengan polisi Israel di komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada Jumat ketika ribuan orang berkumpul untuk sholat selama bulan suci Ramadan. Petugas medis mengatakan lebih dari 150 warga Palestina terluka dalam kekerasan paling serius di lokasi itu dalam hampir 1 tahun. Tempat suci yang disakralkan bagi orang Yahudi dan Muslim sering menjadi pusat kerusuhan Palestina-Israel dan ketegangan meningkat di tengah gelombang kekerasan baru-baru ini. Bentrokan di lokasi itu tahun lalu membantu memicu perang 11 hari dengan pejuang Hamas di jalur Gaza. Bentrokan datang pada waktu yang sangat sensitif. Ramadan tahun ini bertepatan dengan Paskah, juga Passover, yang merupakan hari libur utama Yahudi selama seminggu yang dimulai pada Jumat saat matahari terbenam dan pekan suci umat Kristen yang berpuncak pada Minggu Paskah. Liburan diperkirakan membawa puluhan ribu umat beriman ke kota tua Yerusalem, rumah bagi situs-situs utama yang disucikan oleh ketiga agama. Israel baru-baru ini juga melakukan gelombang penangkapan dan operasi militer di tepi barat yang diduduki, memicu bentrokan dengan warga Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina juga mengatakan seorang anak berusia 17 tahun meninggal Jumat pagi karena luka yang diderita selama bentrokan dengan pasukan Israel di kota Jenin, tepi barat. Sementara sedikitnya 25 warga Palestina telah tewas dalam gelombang kekerasan baru-baru ini. Banyak dari mereka telah melakukan serangan atau terlibat dalam bentrokan, tapi juga seorang wanita tak bersenjata dan seorang pengacara telah tewas diduga karena kesalahan.